Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi budaya, salam literasi Ramadan. Saya Acep Iwan Saidi dari kelompok keahlian literasi budaya visual Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Sahabat literasi budaya, kita sudah di penghujung hari, di penghujung menit pada hari ke-12 puasa. Beberapa menit ke depan kita akan kembali berbuka. Tentu dengan bahagia. Namun sebelum berbuka, kiranya menarik untuk membincangkan tentang orang-orang yang sering dilupakan. Apalagi jika Anda hidup di sebuah kota besar. Siapa mereka? Jawabannya adalah tetangga. Umumnya kita sering abai terhadap keberadaan tetangga. Padahal nyaris dapat dipastikan bahwa kita tidak akan pernah bisa betah tinggal di suatu tempat jika di samping rumah tidak ada tetangga. Coba perhatikan sekali lagi pemandangan di sekitar rumah Anda. Taruhlah bahwa Anda tidak pernah bertemu dengan tetangga. Beberapa hal telah menjadi penyebabnya. Tetangga sebelah kanan sibuk, sesibuk-sibuknya sibuk. Ia mungkin pergi saat Anda masih tertidur dan datang ketika Anda telah tidur. Penghuni di sebelah kiri bekerja di luar kota. Ia hanya pulang 2 kali dalam sebulan. Tentu saja saat pulang waktunya hanya tersedia untuk keluarganya. Anda tidak pernah bisa bersua. Bahkan untuk sekedar bilang salam saja sangat susah. Tetangga di depan rumah seorang pengacara terkenal. Tiap hari ia hanya punya waktu untuk melayani tamunya. Itu pun sebagian besar sering tidak bisa dilayani. Mesti nunggu antri untuk esok harinya datang lagi. Sementara itu, tetangga di belakang rumah kita angkuhnya tidak ketulungan. Tidak pernah terlintas senyum di wajahnya. Hitung punya hitung dari apa yang terus berulang setiap hari itu. Akhirnya Anda menyimpulkan bahwa hidup di kota memang tidak pernah bisa bertetangga. Anda pun mengambil keputusan untuk fokus terhadap urusan diri sendiri saja. Anda merasa tidak punya tetangga. Baiklah. Tapi apakah hal itu berarti bahwa tetangga di kanan, kiri, depan, belakang tersebut tidak berarti sama sekali? Bayangkanlah jika mereka semua tidak ada. Bayangkan tempat di sekeliling Anda tidak berpenghuni. Bisakah atau beranikah Anda tinggal di situ? Saya kira Anda akan berpikir beberapa kali. Paling tidak Anda akan berpikir soal keamanan. Anda tidak akan pernah bisa tinggal di sana jika merasa tidak aman, bukan? Jadi, tetangga dengan segala sifat dan karakternya tetap saja memiliki makna. Keberadaan kita di suatu tempat diniscayakan karena ada tetangga. Jika kita sebut perempuan dalam tanda kutip, niscaya muncul sebutan itu karena ada laki-laki. Jika kita mengatakan malam, niscaya itu terucap karena ada siang. Demikian kurang lebih dikatakan Jalaluddin Rumi dalam Mihi Mafihi. Dan keberadaan kita dimanapun, ujar Rumi pada bagian lain, adalah sebentuk pertanyaan. Apakah yang kita dapatkan, rasakan, hadapi, dan lain-lain adalah sesuatu yang tidak bermanfaat? Semua itu adalah jawaban dari pertanyaan tadi. Respon dari keberadaan kita. Rumi sepertinya ingin berpesan bahwa segala sesuatu akan bergantung pada bagaimana kita bersikap. Jadi, jika Anda merasa tidak berarti atau tetanggamu tidak membuat Anda berarti, semata-mata itu merupakan jawaban atas pertanyaan Anda sendiri. Asap tidak timbul karena api, kata Rumi. Asap muncul tergantung pada kayu bakar yang dibakarnya.
Jika kayu bakar kian kering, asapnya kian tidak ada. Jika yang kamu beri api itu sumbu lampu cempor, yang timbul bukanlah asap, melainkan jelaga. Jelaslah bahwa tetangga akan selalu sangat berarti, dan ia akan bermakna jika kita membuatnya demikian. Itu sebabnya adab bertetangga diatur dalam Al-Quran dan banyak hadis Rasulullah SAW. Perhatikan misalnya surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Lantas baginda yang mulia Muhammad SAW juga bersabda, tidaklah masuk surga orang yang tetangganya tidak aman karena gangguannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi yang agung bahkan memperhatikan kasus seseorang yang memasakkan kayu, memakukan paku pada dinding rumah tetangganya. Janganlah kita menolak seseorang yang akan memasakkan atau memakukan kayu ke dalam dinding rumah kita. Demikian pesan Nabi. Jadi betapa penting tetangga, betapa ia harus kita hormati dan muliakan. Oleh sebab itu, marilah mendahului berbuat baik kepada tetangga, jangan sebaliknya menunggu tetangga berbuat baik kepada Anda. Perintah Nabi bukankah tertuju kepada kita, bukan kepada tetangga? Maka periksalah menu makanan di meja bukamu. Sudahkah dipastikan bahwa tetangga juga ikut mencicipinya? Secara khusus, baginda Rasulullah SAW berpesan kepada kaum ibu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, wahai kaum muslimah, janganlah kalian merasa hina untuk memberi sesuatu kepada tetangga kalian, walaupun hanya kikil kambing. Hadis Bukhari Muslim. Selamat berbuka, semoga berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.